Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 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 cek. Oke, udah nggak feedback. Oke, saya mau absen dulu. Pak Gista izin pulang dulu ya Pak, takut kena macet. Oke, SIIF. Ista ada. Oke, betul nggak ada ya, betul. Abdullah nggak ada, Tak Esa nggak ada. Yang ada siapa nih? Hadir Pak, Ridwan, hadir Pak. Selamat sore Pak. sorry. Ridwan ada. Ini Ridwan ada dua nih. Oh, Rifki ya satunya. Hadir Rifki, Pak, Pak, Rifki itu teh ya. iya Pak, atas bawah sama Mas Ridwan. Kemarin nggak ada ya, kemarin ya. Kemarin hadir Pak, Rifki, Rifki Setiawan. oke. Mas, oh, ada Mas Maman. Mas Maman, Mas Maman TI itu ya. Oke, karena jam mengajarnya dipadatkan, jadi nanti kita selesai jam 6 kurang lah ya, biar bisa buat persiapan untuk sesi Ramadan kali ini. Ada yang belum dipanggil lagi? Ada RIJ itu siapa RIJ? RIJ itu siapa ya? Oke Gista, hati-hati ya. Nanti join lagi ya. Oke. RIJ di sini nggak ada. Oke, kita masuk di materi selanjutnya. Mana materinya?
Mas Maman puasanya lancar Mas Maman. Masih lancar apa enggak Mas Maman? Kok malah pedot Mas Maman, Mas Maman. Oke, saya gimana nih kabarnya? Puasanya teman-teman lancar Kak? Lapar, Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Sing ngomong lapar ki yo rasa poso. Lapar, Pak. Tepatnya lebih banyak godaan ini, Pak. Weh, godaan. Siap, siap. Godaan apa itu, Mas? Godaan banyak, Pak. Contohnya itu saya punya teman kulon Progo itu kalau saya main itu sama dia stangnya belok kiri terus, Pak. Nggak mau lurus ya. Kapruki, kapruki, Mas. Gitu ngono ku, Mas. Itu Vario ireng, Emo, Pak. emosi ya. Kulon Progo tidak dekso kayak. Kan mau cicil wonge. Ketemu Sablui, Pak. Iya, iya, iya. Cobaan itu ya, luar biasa cobaannya. Saya kalau kayak gitu aja juga nggak kuat itu. Apalagi kita, Pak. Iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Aduh, siap. Ah, ayo, ayo Pak Bubur di Jogja sampai kok sih bayari aku nang Jogja. Aduh, ayo kapan? Boleh, boleh, boleh. Di agendakan ya. Gas, siap, siap, siap. Kita ngomong Mas Agung loh. Enggak salah. Duh, mangan salah. Buka mangannya salah. Duh. Oke, ini karena waktunya mepet ya, jadi saya mau sampaikan dulu. Ada yang belum absen? Sing Wajar, Pak. belum, Maaf, Pak. Baru sampai rumah, Pak. saya. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Reza hadir, Pak. Siapa? Reza. Oh iya, Reza. Siap. Tekan ngendi ja? Sampai rumah, Eh, Pak. Di siap, rumah, siap, Pak. siap, siap, siap. Ya laporan sampean. Ngeranang rumah apa tak? Golek iwe. Udah dapat menu, Pak. Udah. Aman, aman. No, sing penting ono rokok weh. Wis. Semua bersamamu, Bi.
Oke. Ada lagi tidak ya? Masalah sudah. Ridwan. Oke, udah. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pengantar. Jadi, untuk perkuliahan kali ini memang ada banyak peran ya. Perannya di mahasiswa itu sangat penting dalam uh, di anti korupsi ini. Jadi program pemerintah ini memang kalau kita ajukan ya ini iki latar belakang karakter bangsa, ada empat pilar kebangsaan, ada yang terakhir itu deklarasi anti menyontek dan anti plagiat. Itu ada deklarasi karakter bangsa dan pendidikan anti korupsi. Ini ada deklarasinya, empat pilar bangsa, dan korupsi kita itu adalah kejahatan yang luar biasa. Ya, dampak buruknya juga sama. Tadi kita sampai membahas adanya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Jadi kalau kategori miskin itu menurut teman-teman itu apa sih? Kategori miskin. Punya uang, Pak. Hah? Sing bener ae. Kategori miskin itu apa, Mas? Masa punya uang? Nggak punya uang, Pak. Oh, nggak punya uang. Ki layarku ngomong nggak lihat. Oke, Mas Fajar. Yang serba pas-pasan, Pak, atau Nggak mungkin malah tidak cukup kebutuhannya. kategori miskin dari Mas Fajar. Oh, eh, coba ini saya bisa share screen juga, Mbak. Kategori miskin ya. Kategori miskin. Fajar. Apa tadi nggak punya uang? Terus, mana? eh yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Pak. Ini siapa sih ngomong? Rifki ya? Mas Ganteng Rifki Setiawan, Pak. Aduh, aduh. Tadi apa? Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gitu, Mas. Benar. Mana? Nanti relatif nanti ke apa yang terjadi di masyarakat di bawah ini nanti kalian bisa seorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. Oke, Reza. Seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya ekonomi misalnya. Kemudian, ayo berpikir
Eman-eman loh. Boleh kriteria dari manapun silakan beli. Karena kenapa? Di masyarakat kita ini adanya eh, isu utama adalah ekonomi ya. Jadi adanya kesenjangan sosial. Sampai-sampai ada seorang tokoh menyampaikan bahwa punya harta tapi tidak punya hati apa itu beda lagi Mas perumpamaan. Karena ini benar-benar kita lihat adalah real ya, secara real. Jadi sampai-sampai ada seorang tokoh menyampaikan gini, eh, orang miskin itu nggak boleh sakit. Orang miskin itu membebani negara. Sampai dia ngomong seperti itu. Orang sakit membebani negara karena kaitannya dengan BPJSK dan sebagainya. Itu sangat miris gitu ya kalau ada orang sampai ngomong seperti itu ya. Jadi nggak boleh sakit, bolehnya mati apa gimana? Itu kan ironis sekali. Oke, ini kalau dari orang kategori miskin nggak dari segi ekonomi. Ada lagi nggak dari kategori yang lain? Silakan dari misalkan dari segi pendidikan misalkan atau dari segi mungkin apa maksudnya miskin wawasan Wawasannya sidik, Pak. ra sekolah apa piye. Sekolah, Pak, tapi di SLB. Ah, oke. Kategori tadi apa tadi saya mau pajak miskin wawasan yang saya mau sampaikan di sini itu ada ya ada bukunya bahwa di apa namanya di Indonesia itu ternyata peringkatnya itu kalau di ASEAN itu peringkat ke 111 dari 180. Ini peringkatnya. Tunggu sebentar. Nah ini nih, dampak-dampak gini seperti ini. Ini kemiskinan. Kalau yang ini orang kaya.
mobil Mercy, tinggalnya di mana, punya pakaian, dan sebagainya. Kalau secara secara agama, aturan agama itu kita wajib ya, wajib apabila ada saudara-saudara kita yang tiap hari susah untuk makan ya, kita wajib untuk bisa membantu. Bukan karena dia kita melihat dia orang miskin atau seperti apa, tapi kita sama-sama makhluk, makhluknya Allah gitu. Itu sih. Nah, perbedaan yang gap seperti ini itu akan menjadikan banyak sekali praktek-praktek yang saya lihat, yang saya analisis adalah ya mereka ini gitu, mengatasnamakan kriteria dari miskin, orang-orang miskin. Contohnya apa? Program-program pemerintah yang tidak tersalurkan dengan baik. Bansos. Hmm? Bansos. Nah, bansos. Bansos juga itu praktek-prakteknya juga, saya juga nggak tahu ya, untuk apakah sudah tepat sasaran atau belum. Kriterianya juga kita belum tahu. Apakah kriteria miskin itu dia nggak punya motor, tapi punya mobil. Nah, di tempat lain dia punya mobil. Apakah dia pekerjaannya petani, buruh tani, atau bagaimana? Kriterianya sampai saat ini, sampai detik ini, eh, Pak, dampak korupsi kalau ada kesempatan juga biasa. Hah? Maksudnya gimana Mas Muhammad? Dampak korupsi kalau ada kesempatan juga bisa ya. Ya kalau Mas Muhammad jadi DPR RI lah, jadi jabat dan bisa Mas. Karena kan awal dari korupsi itu ya ini. Nih, ada pencegahan ya di korupsi itu, ada penindakan, ada ini. Nah ini eh, korupsi itu kan adanya celah ya. Sistem sudah dibuat, tapi ada celah di situ. Ada ada kita bisa main lah. Tidak. Makanya tadi saya sampaikan kriteria miskin itu kategorinya ternyata banyak. Gitu ya. Kelompok ini ngomongin kalau oh itu yang miskin itu yang di daerah pedalaman, padahal dapilnya dia kasih bantuan, dibikinkan jalan aksesnya bagus, gitu ya, dengan banyak fasilitas, dipilih lagi, besoknya lagi, wah ini oh mereka butuh bansos,
Pasti bansos, tapi malah di sebenarnya bansos itu produk yang kalau menurut saya bansos itu adalah produk yang kurang tepat ya bansos. Ya kalau kalau ibaratnya saya kalau nggak punya pekerjaan ya dikasih pancing, si pancing cari umpan, kamu ke laut cari ikan, ikannya dapat dijual. Jadi kalau bansos itu kan ada produk sudah jadi. Beda cerita kalau kita ngasih alternatif-alternatif lain. Nah, teman-teman ini yang harus harus bisa memikirkan dan punya peran aktif di masyarakat. Jadi eh, tidak apa namanya ya, tidak tutup mata paling tidak dengan di masyarakat lingkungan sekitar. Ya. Harus bisa punya peran aktif, entah memberikan solusi, tenaga pikiran dan sebagainya itu juga sudah punya peran aktif. Nah, ini peran mahasiswa di dalam korupsi adalah melibatkan ke masyarakat sebagai agen perubahan yang anti korupsi. Kalau tahu di situ tahu ada sistemnya yang sudah nggak bagus atau ada kalau di jangan libatkan budaya dengan ini ya, nanti berbeda. Karena ada banyak sih ya, ada banyak yang nanti akan bertentangan. Misalkan saya mau ketemu sama Mas Soleh. Mas Soleh sesepuh di kelas ini. Mas Soleh, saya minta tolong ya urusin apa namanya skripsi saya. Wah, ini ada uang jalan gitu misalkan. Jadi akhirnya jadi ada potensi-potensi. Oh, berarti kalau sama Mas Soleh ngasihnya harusnya sayuto ya. Wah, 1 juta ya. Jadi ada label yang nah melabelkannya itu yang ya, tidak boleh. Kalau ketemu sama Mas Soleh harus dilabelin. Atau misalkan ketemu saya bimbingan, harus nyediain sak rokok sak slop, misalkan. Itu kesalahan, kesalahan itu ya. Jadinya ada potensi-potensi seperti itu karena eh, adanya kesempatan yang tidak bagus. Nah ini peran mahasiswa, ada menjaga diri komunitas mahasiswa yang korup ya, bangun memelihara gerakan anti korupsi. Caranya untuk mencegah, ya ini kita mencari dari kalau dari pencegahan itu ada pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, bersih di organisasi, ya. Bisa opini itu bisa menyampaikan gagasan itu dan sebagainya. Beli kelapa, jir. Hah? Oh iya, sip. Ada lontong. Oke, dan ada kampanye anti korupsi. Oke, thank you bro. Masih aja kembali. Itu ya. Nah ini pendidikan anti korupsi ini
biasanya untuk teman-teman yang di BEM gitu ya. Eh, terus ada ujian bersih, maksudnya ujian bersih itu eh, tidak mencontek. Terus berduka cita kepada mahasiswa penyontek. Nah, ini kampanye UAS. Kalau di kampus saya dulu itu mencontek adalah sama dengan korupsi dan eh, nyontek sama dengan DO. Repot kalau seperti ini ya. Karena dari beberapa eh, UAS ya, dari UAS yang kemarin, UAS saja kemarin itu saya cek pakai saya Pak Najis itu, cek pakai plagiarisme itu ada itu 90% identik. Waduh, bahaya ini ya. 90% identik. Jawabannya sama. Yang berbeda apa, Pak? Nama sama NIM. Waduh, jadi hanya cuman ganti nama, ganti NIM, langsung kirim. Ada. Jadi kalau kita terapkan kayak gini ya eh, pusing mungkin ada teman-teman. Gitu ya. Nah, ini ada kampanye, ada deklarasi gerakan nanti nyontek ya. Ini dari TP ya. Ada di deklarasi di mahasiswa baru. Ini ada banyak. Lo disubsidi negara bukan karena buat buat nyontek. Banyak sekali poster-poster gagasan ide ya. Ini ada banyak sekali untuk misalkan kalau di praktek-praktek kampus, misalkan ada pembayaran kah, sebagaimana, astagfirullah, jam semene ya. Ada pencegahan juga ya, ini etika moral dan sebagainya. Ada advokasi kalau ini misalkan di mata kuliah nih, ada yang eh, dibuat nilainya D semua misalkan. Ternyata dosennya apa namanya sengaja dengan sengaja misalkan. Padahal Pak, kenapa suatu negara nggak bisa nerapin hukum mati dibuat koruptor minimal disita? Ya bisa saja sebenarnya. Ya, di Indonesia kan sudah ada satu tokoh yang memiskinkan ya. Cuman nggak kepilih kayaknya nggak jadi. Jadi Cina ada yang ketahuan koruptor gitu, hukuman mati ada, bunuh diri. Apa apa namanya? eh, di Indonesia nggak bisa lah ya, belum bisa. Karena itu tadi yang kita apa namanya nentuin kriteria untuk miskin aja udah susah gitu ya. Itu contoh contoh saja. Pasti banyak aspek dengan punya akal itu jadi akhirnya mementingkan dirinya sendiri dulu.
Bisa saja Mas. Tapi yang paling ngeri adalah hukumannya Allah, hukumannya Tuhan. Itu ya, itu luar biasa. Nah, orang yang memakan haknya bukannya untuk dirinya sendiri itu ya juga sulit. Jadi penyakit itu. Perlu teman-teman sadarin gitu ya. Jangan sampai kalau teman-teman udah punya keluarga gitu ngasih makan yang tidak halal bahaya gitu ya. Itu bisa kena penyakit kah dan lain sebagainya. Salah satu itu. Ya, kalaupun dapat uang kayak gitu mending buat yang jangan buat dimakan ya. Nah, sekali habis saja itu apa kayak itu ya. Ini juga ada upaya-upaya yang untuk pemberantasan korupsi. Nah, ini di lingkungan. Ini khususnya di masyarakat membangun atau mendidik ya di di masyarakat kita sendiri ya. Ada banyak praktek-praktek korupsi yang tadi saya sampaikan itu adalah budaya. Contoh mau ngurus apa gitu ke Didik Capil, Pak, kita tolong cari cepot dengan menghalalkan segala cara. Gampang. Nih saya bikin ini ternyata dokumennya palsu. Itu aja. Jadi Halo, gimana? Oh, Airland. Kenapa, Lan? Sik. Oh iya, nanti ya. Absennya nanti. Ini udah berjalan soalnya. Gimana? Belum ada. Ini kan buat buka. Ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi paling tidak adanya praktek-praktek yang ada di lingkungan kita itu teman-teman ya bisa lah paling tidak bisa mengedukasi. Contoh misalkan pengurusan membuat KTP itu sekarang online, bikin bikin apapun itu. Tinggal mengedukasi aja teman-teman. Nggak usah, wah ini jadi ladang bisnis ini malah rugi nanti dari teman-teman sendiri. Eh, Kalian dididik punya pendidikan itu punya kesempatan punya ilmu itu itu bukan karena saat ini itu bukan karena eh, kamunya sendiri
Oh ya udah, thank you ya. Jadi saya bisa berusaha untuk mencegah itu sendiri. Karena praktek-praktek yang seperti itu juga akan merugikan, akan membentuk suatu budaya baru. Itu yang jadi masalah. Kalau mau ketemu, misalkan Erlan mau ketemu saya, wah Pak Cendri ini rokoknya ini nih, sampai sampai segitunya, ya nggak perlu gitu ya. Dikerjakan pasti kalau kalau saya di prodi ya dikerjakan, nggak usah ada embel-embel. Karena kalau ada yang praktek-praktek yang seperti itu malah justru itu apa namanya, malah merendahkan. Oh nilai kok diganti sama rokok harga 30.000, ya tidak bisa itu ya. Misal karena ini ini sering sekali terjadi ya di masyarakat kita itu seperti itu. Nah, ini ada peraturan ya, pendidikan anti korupsi, ada di beberapa mata kuliah juga ada nih di beberapa di kampus. Nah, ini ada visi misinya. Tujuan mata kuliahnya adalah ini disclaimer dari akan perubahan. Jadi tahu tentang korupsi itu apa ya. Dan nanti ada pemutaran film, diskusi, ada tugas. Nah, buku yang saya pakai ini ada di eh tunggu, ada di situsnya Kemendikbud. Nah, ini bukunya. Pendidikan anti korupsi. Nah, di sini sudah dijabarkan ada 16 bab. 8 bab ya, 8 bab. Tapi ini bisa dikategorikan bisa sampai ke 16. Nah, banyak diskusi-diskusi ini di sini. Ya, nanti salah satunya ada diskusi di eh, e-learning ya. Nanti kita akan bisa belajar juga di e-learning nanti. Ini tentang membahas. Nah, nanti contoh ada diskusi dampak materi yang eh, tentang kriteria nih. Ini masuk ada kriterianya saya masuk tadi. Negara sejahtera itu ekonomi untuk warganya. Karena kenapa di kalau di beberapa negara di Amerika itu orang miskin itu ya juga ditanggung oleh negaranya. Ini juga masuk di undang-undang kita juga. Bagaimana negara sejahtera gitu ya. Ada, nah ini, ada diskusi kelompok, eh, kata sejahtera, terus biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas pas tuntas nanti tentang ini ya.
Tapi di Indonesia ya, hukuman mati itu nggak bisa, Mbak. Mana ada di Indonesia? Ada itu di Cina itu ada. Boleh nih kita buka ya. Kita buka. Nah, nih. Penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hati-hati Pak, ada anggota BIN. Nah, nggak ada yang takut saya. Nggak ada takut-takutnya saya. Nih. Hanya sebatas wacana. Oh, udah ada. Hanya saja belum ada koruptor yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Oh, jelas lah. Di Indonesia diterapin hukuman mati sama pengadilan geger sak jagat. Ya. Jelas geger. Itu ya. Di Cina itu udah ada. Itu ya. Ada lagi hukuman mati bukan solusi pemberantasan korupsi. Itu ya. Ya takut lah kalau dia yang ini. Ah, itu. Lu punya uang, lu punya puasa. Dicatat, direkam ini ya. Itu sudah, sudah ini. Jadi Kak, kenapa kok adanya eh, ngeri banget jejak digital? Kenapa sih harus takut? Tuh? Orang kita menyuarakan yang bagus, gitu. Kita berpendapat, ya silakan, enggak apa. Kenapa harus takut? Itu ya. Nanti kita akan lebih bahas lagi di forum ya, eh, kaitannya dengan apa nanti Kang Bakso bawa HT depan rumah. Ono Intel apa Mas? Bukan masalah Intelnya Mas. Ya karena gini ya, yang yang sekarang itu bukan karena eh, orang-orang yang sekarang menjabat di pemerintahan itu adalah orang-orang yang pintar. Itulah masalah. Mereka punya titel, punya gelar, punya punya segala. Itu yang menjadi karena mereka punya jadi akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa berpuasa. Kemarin sudah berpuasa, sekarang berpuasa. Wih, tenang loh. Udah buka Mas, monggo Mas. Oke, Berarti siap, Pak. itu tandanya saya harus mengakhiri pertemuan kali ini karena untuk di bulan puasa kita dipadatkan ya untuk pertemuannya. Sebenarnya saya pengen sekali untuk diskusi dengan teman-teman.
Gitu saja dulu ya. Ada yang belum absen ini terakhir, belum yang belum absen. Saya sebelum tutup. Kak Dinda hadir. Siapa? Satu-satu. Dinda Lutfia. Pak Cinggi hadir, Pak. Satu-satu. Raise hand dulu, raise hand. Raise hand. Siapa? Cinggi, Pak. Dinda Lutfia. Hadir Disuruh M Soleh Pak hadir. M Soleh udah dari tadi dipanggilin. Bukannya ini gimana sih? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Oke. Siapa? Adinda ya? Iya, Oh, Dinda Lutfia, Pak. Adinda. Terus siapa lagi? Makasih, Pak. Esi yang Esi. Esi nggak ada lagi ada ya? Adinda sama Mas Soleh saja ya. IF. Erlan. Oke, Erlan. Nana TI. Makasih Pak. Oke. Nana TI. Kemarin nggak ikut juga ya Mas Nana ya? Iya Pak. Baru-barunya kan kalau udah masuk. Nah, iya, iya. Erlan nggak. Benar-benar dah. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Sehat-sehat buat teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Eh, kita masih belum ini, masih belum. Perasaan kita berarti sama, Mas Reza. Perasaan kita sama. Lagi nunggu buka apa beduk maghrib. Kalau Mas Fadir curang udah muka duluan dia. Iya, iya, iya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, Ya udah absen ya. udah. Abdul hadir Pak. Ya tinggal japri aja udah. Dul pulang. Tadi gua. Duh, kasbon tuh. Masih di mute itu. Ya, kalau di Bal apa kabar? Ya udah keluar. Eh. Ja, thank you Ja. Ya,